perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala perkara. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang sujud menyembah-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu hari ini bertema tentang rupa-rupa alam kegelapan, yaitu hantuku yang penguasa di udara. Maka itu kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau mementeraikan kami semua dengan perminyakan, Engkau mementeraikan kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua mendapat keselamatan yang datang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Ini kembali Tuhan, silakan duduk kembali. Saya mohon dengan sangat saudara yang belum memakai perminyakan, tolong pengurus untuk membagikannya. Saudara, kita akan menerangkan tentang bagaimana cara penguasa kegelapan itu menyerang manusia, ya. Kita akan adakan sampai 1 bulan dari rupa-rupa penguasa kegelapan. Hari ini kita menerangkan tentang hantu kuyang. Saudara perhatikan baik-baik, bukannya kita ini senang dengan penguasa-penguasa itu, bukan ya saudara, tetapi kita minta supaya Tuhan akan memberikan kuasa-Nya kepada kita semua, bahwa itulah cara supaya kita tahu bahwa penguasa kegelapan itu membuat hidup kita ini selalu dirugikan, selalu dipermainkan, selalu dikuasai, menginginkan milik kita, menginginkan tubuh roh jiwa kita. Jadi mengapa kita 1 bulan ini kita bicara tentang rupa-rupa alam kegelapan itu, saudara. Jadi bukan berarti bahwa senang kita memberitakan tentang setan. Enggak, kita enggak senang. Kenapa? Karena penguasa-penguasa ini, saudara, inginnya kita ini ditariknya, dan kita ini dibodohi. Kita enggak mau dibodohi, saudara. Amin. Kita harus tahu mengapa kok sampai kayak gini, gitu ya. Kalau orang tuh punya kehidupan dan hidupnya kok seperti kayak gini, ya. Nama-nama penguasa roh kegelapan itu pasti ada sesuatu. Nggak mungkin langsung beri nama, pasti ada sesuatu, ya. Kamu disiku oleh Shiman, karena kegelapan itu selalu berusaha untuk lebih menang. Aku apa kamu yang menang, itu ya, itu perbuatan iblis. Makanya kalau kita dalam persaingan boleh, tapi kita tidak boleh sampai peperangan itu terjadi seperti penguasa kegelapan ini, saudara, ya. Sebetulnya kalau kita membahas hantu kuyang, saudara, ya, hantu ini sebetulnya aslinya kehidupan itu adalah manusia dari zaman dulu. Mengapa saya sampai tahu? Karena Tuhan izinkan saya memberitakan ini, bukan memberitakan setan, ya, memberitakan bahwa dalam kehidupan kita di Efesus, kita baca dulu aja, Efesus pasal 6 ayat 12, ya. Begini bunyi firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi bukan fisik manusia, tapi yang gelap, dunia gelap, melawan roh-roh jahat di udara.
Makanya ayat ini sebagai pegangan buat kita, dan kita sadar bahwa setan penguasa-penguasa ini inginnya merebut kehidupan kita yang menjadi damai, sejahtera itu diambilnya menjadi kacau. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok saya itu sebetulnya kalau memberitakan kayak gini-gini itu ya bukan agak takut enggak, bukan enggak pas, agak merasa bahwa wah kok setan gitu ya, saya gitu ya, kok Tuhan suruh gitu dong, Tuhan tunjukin kronologinya, kamu enggak tahu toh, ini loh namanya hantu kuyang. Aduh Tuhan, udahlah, sudah jangan mau tunjukin ya, karena kan dunia roh pasti kelihatan sudah ya. Aduh, kenapa ya Tuhan kok mau tunjukin gitu ya? Karena kan kamu pernah melihatnya, ya pernah saya lihatnya. Dan hantu kuyang itu bukan berupa seperti, ada beberapa hantu kuyang, tapi yang kita kisahkan ini adalah yang berkepala dan ususnya terburai dan ada hati, jantung semua utuh, ya dia terbang dan tertawa. Nah, saya bilang Tuhan, saya sudah tahu itu setan serem. Saya bilang gitu, udah Tuhan jangan tunjukin lagi. Saya bilang gitu ya. Sayangnya dia nggak punya taring yang seperti Dracula gitu, tapi ya lumayan juga taringnya, kelihatan juga giginya. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, saya juga tidak mau. Tapi Tuhan suruh, sudah masukin aja Tuhan. Dulu masukin tentang dunia roh, perdukunan, cuma masukin gua-gua, jadi banyak belantung-belantungnya, jadi saya tidak bisa makan. Sekarang saya suruh masuk hantu kuyang ini, opo Tuhan, dalam hati saya ini kan perempuan. Tuhan tanya saya, mau pada apa ya Tuhan? Saya itu sampai tidak berani buka HP, tidak berani buka internet, tidak berani buka di YouTube. Pokoknya saya 2 hari itu slow. Dalam hati saya slow aja, tidak mau lihat-lihat. Terus Tuhan tegur saya, gimana? Masih kamu berat? Enggak sih Tuhan, cuma ya belum siap. Saya bilang gitu. Akhirnya saya pulang dari pelayanan agak malam. Cucu saya berteriak-teriak, ama, tak bilang nih di belakang situ, di bawah, ketemu enggak sama kambing kecil katanya. Apa ya kambing kecil apa ya? Nggak tahu. Besok aja tak tunjukin. Ya mah ya. Akhirnya saya berangkat. Pagi itu saya juga pergi. Ternyata bener ada anjing mini kecil gitu. Kok anjing maaf kambing. Dia mendekati saya, ngembus. Tadinya saya nggak ngerti, tapi Tuhan nunjukin kronologinya. Hambaku, masih kamu bingung? Mau nggak kamu khotbah tentang hantu kuyang? Kok tahu ya? Dalam hati saya. Ya, saya mau. Diam dia, meninggalkan. Setelah itu pulang juga gitu, disambut dengan rusa. Rusanya datang dua-dua. Hai hambaku, kamu masih tidak mau ya khotbah tentang hantu kuyang? Aduh, kok rasanya saya dikejar-kejar. Tuhan ampuni saya. Saya tahu. Hama itu sih kan, Tuhan banyak cara. Akhirnya saya bilang, sudahlah, saya siap. Gitu ya. Saya siap dah. Akhirnya dibuka, kronologinya dibuka. Dan aku mementerangkan kamu dengan kuasa darahku. Ya Tuhan, saya percaya. Yang maju bukan saya melihatnya juga karena Tuhan. Dibuka ya. Ternyata hantu kuyang itu aslinya tuh Jawa aman dulu di pedalaman Kalimantan. Saudara, dia ini sakti, ya. Saking saktinya di umurnya tuh banyak. Di umurnya tuh saya juga enggak paham, bisa 300 bisa 200, saya juga enggak tahu. Pokoknya sudah lama, kasarannya enggak mati-mati karena kesaktiannya dia. Nah, satu hari dia punya tugas untuk membantu melahirkan anak. Dia masuk, ternyata kok lama, kok enggak lahir-lahir. Nah, penduduk itu dibuka. Begitu dibuka, ternyata ini sudah penuh dengan darah. Dimakannya gitu. Begitu dimakannya, penduduk itu marah, marah, dipotong. Ya, separuh kakinya dibuang ke jurang, separuh ini semua dibuang ke hutan yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Itu awal mulanya hantu kuyang.
Terus lama-lama kan karena membusuk loh saudara. Kalau secara fisik itu membusuk, tapi secara ilmu, nah ini saudara. Makanya kita tidak boleh punya ilmu, karena mati tidak bisa mati. Karena ilmu dan tuntutan penguasa roh itu, ya saudara. Jadi dia mulailah hidup. Nah hidup itu dia mencari mangsa, yaitu apa saudara? Bayi-bayi yang masih di dalam kandungan. Jadi dia makannya itu memberikan kekuatan itu terjadi saudara. Dan kalau kita perhatikan lagi saudara, janin yang di dalam perut itu ya, kalau sudah dia ambil hilang sudah ambil, jadi sudah dimakan. Nah itu kronologinya hantu kuyang. Dan saya bilang dengan Tuhan, kalau gitu pada aslinya manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, ya karena dia sudah berjanji hidupnya dipersembahkan pada setan. Makanya hidupnya dinamakan hantu kuyang. Nah, terus apa yang harus dilakukan dia? Aku hanya menerangkan. Ini loh sebab akibat. Kalau manusia itu punya suatu power, ya, dan power itu menolong orang, tidak ada masalah. Tapi kalau power itu tidak bersama dengan Tuhan, siapa yang bersama? Kan di dalam dunia ini ada dua, terang dan gelap, benar tidak? Kalau selama kamu betul-betul hidup dan kamu berhasil, dan kamu tidak punya Tuhan, itu bahaya. Kenapa? Sewaktu-waktu penguasa roh kegelapan itu akan mengintai kita. Dan hantu kuyang itu bukan hanya makan janin, tapi banyak penguasa roh lain, saudara. Yang saudara belum ketahui, tetapi yang jelas penguasa-penguasa itu selalu berjuang. Roh itu akan menunjukkan bahwa aku yang berkuasa. Loh, ya jelas Bu, aku lagi tidak berkuasa, loh. Saya lagi tidak berkuasa. Saya tidak bisa memerangi penguasa itu. Kalau bukan Tuhan yang suruh, saya tidak mau. Jadi kita ini tahu aturan juga. Selama kita menjadi anak Tuhan harus tertib, harus menurut perintah Tuhan. Kalau enggak, itu akan membuat kerugian buat kita. Ya. Jadi hantu kuyang itu bukan bentuk wujud itu aja, tapi segala macam yang saya terangkan ini, ya, adalah kesaksian saya. Ya, makanya saya berani bercerita atau menyaksikan saksi ini karena saya alami. Ya, saudara ya. Itu sudah lama, berapa tahun saya itu pelupa. Ya. Saya ini lagi mengurapi di Kalimantan bagian barat. Ya. Orangnya datang, dia setia dan dia menjadi pelayan Tuhan, dan dia bilang, Bu, saya punya batu bara di Kalimantan, mau nggak Ibu mengurapi? Ya. Waduh, jauh nih ya. Saya bayangkan kalau batu bara itu mak gunung gitu toh ya. Saya pikir ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya. Akhirnya saya bilang, saya tunggu jadwal saya. Saya berdoa sama Tuhan, boleh nggak saya mengurapi di Kalimantan untuk batu bara ini? Punya si A ini. Boleh. Oh ya udah, senang hati saya. Cuma batu tuh kan bisa mengurapi gitu aja, nggak apa-apa. Dan kita perjalanan sampai di sana pagi sekali sih, karena kita berangkat pagi-pagi, berangkat pagi kita nginep apa ya, saya lupa. Terus saya pagi sekali pokoknya ada di lokasi. Terus saya berdoa, Tuhan, ayo kita menyembah. Saya bilang sama orang, saya berlima. Berdoa. Dalam doa saya itu Tuhan hanya bilang gini, urapono tempat ini. Urapi Tuhan, ya siap, dia bilang gitu. Ya. Itu amin, saya bilang, loh, ini batasnya sampai di mana? Oh ini di balik bukit itu masih batu bara saya. Oh
rapinya. Hah? Dari ini. Hah? Loh, tapi Tuhan suruh. Oh, tapi Bu Titik mau ya? Bu Titik mau ya? Gitu sih. Mau. Ya sudah, kita siapkan supir. Kita panggil supir. Pak, saya mau ngelilingi Bromo sendiri. Tak tahu maksudmu Bu. Saya bilang sama supir, Pak, saya mau ngelilingi Batubara. Oh siap Bu, mengelilingi ya. Sampai batas yang pohon itu ya. Enggak, dibaliknya juga. Oh, gitu saja. Saya Bu, tak pikir dulu. Duh Pak, saya mau cepat Pak hari ini. Saya tidak salah lama. Aduh Pak, aduh Bu, tak pikir dulu. Nah terus dia bilang sama temennya, aku selamat atau gak deh ngomong. Aku senang nanti sampai di sana. Lu kan poso atau sembahyang gitu ya. Saya dengar, saya bilang, Pak kenapa? Lalu, ya sudah, Bu, saya urut aja. Terus kita pembagian begini sudah oke. Terus itu yang bilang, yang undang saya bilang, mahal, gak apa-apa lah, karena mungkin agak sukar, ya. Kita jalan sampai di perbatasan itu tempat Batubara itu kita tidak bisa jalan, sepeda motor pun tidak bisa jalan, jadi kita jalan kaki. Nah, dia pikir hanya sampai di batas pohon itu, ternyata Tuhan suruh semuanya. Jadi kalau kita perjalanan sini ke sana itu sudah 2 jam lebih, jadi matahari sudah mulai terang, benar dari jam 8 sampai jam 2, jam 1 kan harusnya terang. Karena kita masuk di batas pohon itu pedalaman. Jadi nggak kelihatan sinarnya, tapi nggak masuk sinar matahari, tapi kelihatan malam, agak malam. Terus saya bilang, Pak, Bapak punya lilin tak? Nggak punya. Terus si kernetnya bilang, oh aku punya ublik, tahu ublik sini? Jadi ada minyak tanah, minyak gas, terus atasnya ada sumbunya. Cuma ini, tapi bener-bener. Cuma ini. Bapak sudah makan lah? Enggak, kan tadi suruh puasa. Oh ya, saya maaf. Bapak itu puasa. Ya, kita doa, amin. Ya, supirnya juga, ayo Pak, ikut saya. Nah, kita berlima kan kurang sudah, laki-lakinya jadi harus tambah lagi gitu. Jadi saya kan ikut sekali gitu. Saya di sini aja Bu, ayo Bapak ikut sekali. Udah, kok gak tak bayarin katanya orang, hanya mau. Dan sampai di tengah-tengah, ternyata hutan itu sangat liar, ya. Jadi akar-akarnya itu besar-besar sudah. Dan saya itu melihat ada aliran sungai. Saya bilang berhenti sampai di aliran sungai. Dan kita berdoa di situ. Mukanya orangnya pucat, dua-duanya pucat. Saya bilang Bapak sakit. Nah, saya tak di sini aja. Pak, ayo Pak maju aja, masuk ke dalam. Karena kita bilang jangan pisah, harus kumpul. Oh ya, Pak, saya tidak bilang jangan pisah, tambah takut ya. Nah kita kumpul, kita berdoa, kita pakai perminyakan, kita minta Tuhan pimpin. Pada waktu kita berdoa, air terjun yang tadinya itu berbunyi, tapi bunyinya sudah bukan lagi sur-sur, tapi bunyinya itu seperti kayak perang kayak benda tajam ditatap-tatap. Itu mereka sudah ketakutan semua, begitu. Kenapa? Karena pada waktu saya berdoa kan ngumpul ini, dan mereka tuh gemetar sampai giginya tapi enggak rantu-antu. Ya ampun Tuhan, kok sampai kayak gini? Saya bilang, ya ampun Tuhan, apa yang terjadi? Buka kronologinya. Barang siapa yang masuk di hutannya tidak akan kembali. Dalam hati saya, Tuhan kok gak ngomong dari dia. Dia bilang, kurang bono aku. Aduh Tuhan, aku berserah gitu. Aku berserah sama Tuhan sudah. Dan ya sudah, kita doa. Dan nama Tuhan putuskan semua perkara itu. Peperangan itu ternyata sudah perang itu. Saya lihat dalam roh malaikat Mikael, saudara. Malaikat Mikael yang membawa pedang kebenaran itu memerangi penguasa yang ada di situ. Ternyata bentuknya bukan lagi kuyang yang
yang disebut seperti ada ususnya, tapi bentuknya seperti singa, ya saudara. Giginya panjang kayak udanil ya, dan dia berdarah-darah, dan dia haus karena dia sudah lama tidak makan mangsa karena Tuhan diperangi dan hilang ya. Terus akhirnya mulai seger, mulai bunyi kembali awal. Terus bapak ini saya terkroso dan syukur gitu ya. Dan kita ayo kita jalan, baru jalan berapa meter ada akar pohon itu melintang. Stop, saya bilang gitu, jangan diinjak akar pohon itu. Nah, si yang undang itu kan waktu keberanian ya, pokoknya akar pohon gitu loh bu. Langsung saya pegang tangan, jangan dipegang, doa. Tuhan tahu, jangan boleh ngomel ya anakku. Langsung tak deketi, mau merapi ya Anda? Mau. Jadi tidak boleh ngomel ya. Iya, tapi itu akar pohon. Saya itu tahu itu akar pohon. Kemarin tuh ya tak bunuh akar pohon itu. Doa. Ya, kita doa. Begitulah doa. Kemudian ular besar saya. Itu bukan akar pohon, itu ular menghalang kita. Kalau kita injak, masuk ke alamnya dia. Di gua-gua dan kita tidak ketemu lagi. Diputuskan, para malaikat turun memerangi. Ya, lolos. Amin. Si bapak doa, amin, amin. Terus si yang undang tadi langsung kekep ya. Terus dia bilang, Bu, ada halangan apa lagi? Tidak ada, mensyukuri aja. Ubliknya di depan ya. Nah, ubliknya di depannya semuanya kacau, goyang semua. Pak, kalau bapak goyang, lampunya mati karena goyangan bapak. Ya Bu, tapi saya kebetulan sendiri Bu, dan hati saya, kamu tuh laki ini besar Bu, jadi saya seharusnya yang takut, dia kok malah yang takut gitu. Kenapa bawa saya? Jalan gelap. Terus saya bingung, kok jalannya ada dua? Ternyata jalan yang dua, yang satu ini sama-sama tuh jurang. Makanya orang tidak ketemu. Begitu masuk jurang udah mati ya, tidak ketemu. Tuhan bilang, jangan ke kiri, lurus ke depan. Hah? Lurus ke depan? Saya bilang gitu, loh jalannya sak gini tok. Nah itu siapa Tuhan? Sudah bilang jangan ngantuk, harus dia ke depan. Waduh, ya udah, publik kan ada dua. Depan saya yang megang, kamu yang megang yang undang. Kan saya tak mentrek dari kepelepasan, jadi dia ada di belakang. Gue ini tuh cepetan kayak goblok malu gitu saya jadi risih tuh Tuhan. Cok sampai kan kata kutuk tuh keluar, itu akan membawa nggak pas. Nah bener kan, udah ngomong goblok apa-apa disawat semua. Wah, saya tahu apa yang disawat, apa yang dilemparkan, tahu sekarang. Tahu? Saya tahu. Lintah besar-besar, segini-gini, nempel, sodok, pada gembul. Lintah besar-besar. Ya ampun Tuhan, mana ada lintah ya? Saya bilang, karena dilempar. Karena kata-kata orang itu, saya deketin. Jadi harus ingat, ini bisa melempar lagi nanti. Ayo kita kembali aja Bu, saya tidak mau rapi apa-apa. Masih kita jalan di tengah-tengah kok, jalan aja terus. Dalam hati saya juga takut. Intinya kan itu, karena bersama Tuhan saya harus lewati. Saya bilang sama Tuhan, terus apa enggak, orang ini enggak mau. Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai kamu. Ayo, tumpang tangan doa orang ini. Ya wis, ya sudah, kita puasa dari pagi sampai akhirnya kita doain ya. Akhirnya dia ini sudah saya ikuti aja, saya udah ikuti dia.
Ternyata kenapa dia lapar? Sakit tak? Enggak. Tapi dia takut bilang lapar, aku disawat dulu. Loh, kok aneh ya? Aduh, wajar dong, perwebar sih. Jangan ke situ, jangan ke situ, jangan ke situ. Suaranya, loh, apa ya? Saya bingung, mau kemana ini? Dan bilang belok ke kanan. Padahal kalau belok ke kanan, gelap gulita, gelap sekali. Nah, orang itu sudah mulai takut. Ya apa ini ya, Pak? Bapak harus jalan ya. Kita bawa tali aja. Punya rumput Jepang? Punya. Ditalikan udah gitu. Petualangan kan. Wali semua. Jadi tidak ada yang kesana sini. Ikuti saya. Jalan. Saya nyanyi. Saya kan bisa saya sebenarnya. Aku mau cinta Tuhan selamanya. Ayah jalan. Terus jalan terus. Akhirnya saya ketemu ada suatu gua, tapi itu kan kaca. Ya. Tapi ada suara masuk kamu capek, masuk. Saya bilang, Tuhan, itu suara manusia apa suara apa? Dibuka kronologi, saya tahu. Ternyata itu dapil kayak uyang, mukanya putih semuanya, matanya tuh cuma bunder gitu, hitam terus berubah jadi merah, berubah jadi hijau. Dan saya bingung, berarti ini bukan setan. Dia ngobrolnya bilangnya orang-orang ini ya. Terus si siapa namanya yang undang saya, aduh aku capek, aku tak boleh gue. Jangan, saya bilang gitu. Ayo, talinya enggak boleh, saya enggak bilang ada setan. Talinya enggak boleh bengkok-bengkok, harus lurus. Jadi kayak jaga, lurus. Dah, ayo kita jalan lagi. Tapi saya bilang, Tuhan, tolong jagai tempat ini, jagai saya, grup saya jagai. Sampai di pertengahan jalan, tidak tahu jam berapa, sudah kita ini sudah tegang semua sudah. Karena semuanya itu berubah-ubah. Ya. Kalau kita melihat ada pohon besar ini, kan ada matanya. Karena dia bisa megang kita ini. Tapi saya percaya, pada waktu dipegang, saya bilang darah Yesus menyaksikannya. Tidak bisa, dia cuma hanya gini-gini aja. Mereka tidak tahu, saya yang tahu, lebih serem lagi. Enggak, saya berjalan nih, terus sampai di ujung saya ada sinar terang gitu. Saya bilang, Tuhan, apakah itu sinar matahari atau sinar apa? Itu sinar mentari mau tenggelam, dia masih kumpul di situ. Ya ampun, dan setengah hari lebih ya, nggak apa-apa, asal saya sudah selamat sampai di sana. Ya, kita maju, senang dan saya. Baru kita semua ini berapa meter? Tiba-tiba kita ini ketutup sesuatu, jadi kayak ada tembok tipis ya, nutup serp, tidak ada terang tadi, nutup serp. Saya bilang, loh, kalian ini masih bawa ini tak? Apa? Templok gitu ya, yang lampu gitu. Masih Bu. Coba sekarang dinyalain, ya, dinyalain. Kita lihat, oh, tidak ada ya. Tadi kok buntu. Ayo kita duduk di sini, kita doa. Karena kita lalian, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Kita doa, nyanyi, berdoa. Dan saya melihat ada suatu suara yang ketawa melengking. Suara itu pasti bukan dari Tuhan. Melengking saya. Tapi mereka nggak dengar, saya yang dengar. Saudara. Kemudian ada anak banyak. Jadi kok kerajaan banyak. Tentara yang udah tentang, pokoknya ada anak-anak banyak. Tapi mukanya nggak ada mukanya. Sebuahnya keluarga itu satu keluarga ya betul. Terus saya harus bagaimana Tuhan? Ya nggak apa-apa, doain aja, keluar, putus loh. Ya saya bilang dalam, putus, buang ke tengah-tengah nafas. Tidak bisa temui manusia lagi. Ini para mereka yang perang, hilang, padam, perang lagi. Terus barulah kita ketemu sinar matahari. Ya ampun Tuhan, baru saya lega, semuanya baru hambaan. Kita juga, saya sendiri juga takut, lewati aja. Sudah dilewati, ayo kita naik mobil, kita doa.
mau makan katanya tuannya, maksudnya yang bukan saya cuma bilang ya sudah sakit kembali. Nah, menurut pendengarannya orang tuh kembali ke situ, Bu kembali lagi, nah gitu. Enggak, maksud saya itu kembali pulang. Oh ya Bu, ayo pulang Bu, yang cepat pulang. Jadi ternyata penguasa roh yang seperti ini saudara ada sebenarnya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan menjaganya, betul nggak? Dia akan memelihara kita sampai pada batas yang Tuhan sudah berikan pada kita. Loh Bu, kenapa ya Bu? Kan kadang Ibu juga bilang, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Loh, kalau itu bukan dari Tuhan, saya juga tidak mau. Tahu ya maksudnya? Contohnya, waktu saya pengurapan di Tegarong, ceritanya lain lagi, saudara. Di dekat Samarinda itu, kita berdoa. Anak ini masih muda, saya berdoa. Begitu berdoa, Tuhan bilang, ada satu penglihatan, bilang, hati-hati, dalam bulan ini hati-hati, karena kamu ada masalah. Dia ketawa. Aku senggoh duit sembarang masalah gitu. Wah, aku punya uang, punya segala. Ngapain? Gak apa-apa, tenang aja Bu. Gitu kasarannya. Ya, tak apa-apa Bu, tenang aja. Terus saya tetap bilang, hati-hati, karena itu bahaya. Ya, nah, bener saudara. Tidak lama kemudian di tambang itu dia kan bawa alat berat. Ya. Sudah beres, tidak ada apa-apa. Tapi alat berat harus pulang. Nah, pada waktu pulang ada seorang ibu yang berjualan di situ nunut, ikut, ya, ikut. Aku tak ikut ya, Mak. Ya wes ikut toh Bu. Nah, pada waktu naik kemunduran jadi naik alat berat itu, tidak tahu kena apa lepas kendali mundur, saudara, kegenjat ibu tadi, meninggal ibunya. Nah, akhirnya urusan polisi. Kenapa? Karena kan mati sudah meninggal, ya. Jadi sampai dikasih batas apa polismen ya, dibatasi ya. Dan karena itu masih dalam pemeriksaan, jadi operasionalnya tidak boleh dilanjutkan, mati utuh dan mati tidak boleh kerja, tidak punya apa-apa. Surat izin ditahan, semua ditahan. Barulah anak ini berkata sama saya, Bu, benar Ibu bilang tuh. Saya sendiri lupa, ada apa? Saya punya masalah besar Bu. Seperti Ibu bilang bahwa saya ada masalah besar. Ini sekarang saya tidak bisa kerja, nganggur berbulan-bulan, tidak ada keuangan masuk. Dia nangis. Saya bilang, jangan main-main. Saya bilang sama Tuhan, apa sih Tuhan? Dia tunjukin kronologinya. Hati-hati, ternyata ada kejadian ini loh. Coba dia nurut, karena mungkin terjadi, tapi ya sudah terjadi. Apa yang harus dilakukannya? Saya bilang, apa yang dilakukan? Bertobat, kembali ke jalan Tuhan, ikut pelepasan, selesaikan masalah itu. Ya udah, begitu kita berdoa, dibuka kronologinya. Ternyata alat berat itu mundur karena ada ular. Dan saya bilang, apakah tempat itu pernah dirapi? Belum, yang ini baru. Dan ini paling laku kasarannya. Ini keuangannya masuk di sini semua. Ini yang paling laku. Ya. Nah, akhirnya kita datang ke sana mau rapi, nenggeng semuanya. Barulah semuanya aman-aman, semua boleh dibuka. Bukan karena saya. Waktu Tuhan diberikan sudah seminggu lagi Tuhan kasih beres semua. Loh, jadi Tuhan itu tidak bisa kita minta begini, tidak bisa. Kalau Tuhan sudah beritahu, ya saya harus sampaikan, itu intinya. Tapi kalau Tuhan tidak beritahu, seperti di tempat yang tadi saya bilang di Kalimantan Barat tadi. Kalau saya dibilang kayak gitu, saya mungkin tidak mau ketemu setan-setan kayak gitu. Mau, saudara? Nggak mau kan? Buat dibuahin itu orang nggak mau, itu sopir gitu. Karena orang yang masuk di hutan itu pasti nggak kembali. Nah, akhirnya kita tahu
tahu bahwa sekarang ini kita mengerti bahwa Nahu bidesi ulehim tepanama. Kalau Tuhan sudah bicara, saudara semua perhatikan. Dan saudara kalau ragu, doa sama Tuhan, Tuhan, kok aku dibilang gini? Itu yang penting. Tapi kalau Tuhan tidak suruh tidak bilang apa-apa, suruh doa kok, suruh puasa kok, ya puasa doa. Tuhan tak serahkan hidupku. Gitu sudah. Jadi kita harus tahu bahwa rahasia dalam kehidupan kita itu sesungguhnya asalkan kita itu tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu ingin supaya kita tidak takut dengan kuasa kegelapan itu. Tuhan ingin memberikan kekuatan kepada kita, bukan roh ketakutan. Paham sudah? Jadi kalau dalam hidup saudara, mungkin saudara tidak sama dengan saya ketemu dengan roh-roh, tapi saudara ketemu dengan masalah orang ini mencekno, orang ini begini, atau keuangan saudara begini. Ini ada satu pergumulan. Manusia dibawa kebimbangan, prosesnya tidak ada hasil. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita selalu bertanya-tanya. Tapi kalau kita berserah, proses itu pasti ada. Tapi manusia bumata, kata Tuhan, manusia itu akan sadar kalau sudah di dalam proses selesai. Seperti saya yang baru sadar, ya umur ya kemarin sampai di situ kayak gini baru sadar. Tapi karena saya percaya bahwa ini harus dilewati gitu. Kalau Tuhan izinkan saya di sini berarti Tuhan tunjuk. Seperti titik naga, kita membasmi 12 naga. Kita bisa lihat di YouTube. Itu pun tidak ada peta, saudara. Tuhan tunjukin persis masuk ke hutan. Di situ ada air terjun yang tidak ada homadama, tidak ada berhentinya. Selalu ada, semua kering di situ ada, tapi kecil. Saya bingung di mana ya. Warga mulus masuk ke dalam sampai ada orang, tidak ada siapa, cuma ada satu rumah di situ. Saya tanya, dia bilang memang ada di ujung sini loh. Bu, dibuka, benar ada terjunnya. Jadi Tuhan tunjuk. Bahkan dalam doa pun, pergi kamu cari yang laut ada tempat doanya. Saya juga nggak tahu laut ada tempat doanya di mana. Tunjukin di kota ini A. Dibuka, ternyata benar saya sampai bingung. Ya ada tempat doanya di bawah laut. Jadi ini lautan ini di atasnya sembayangan. Jadi kalau kita percaya, saudara, kita bisa menjalani semua itu dengan hati yang lapang. Amin. Ini adalah akhir zaman. Kita tidak bisa memakai logika terus. Kerja pakai logika. Tapi kalau di dalam Tuhan, Hamatusin. Yang bicara dengan Tuhan. Tapi kan aku nggak tahu, Bu, aku nggak ngerti apa-apa, dan justru nggak ngerti apa-apa itu Tuhan yang bekerja. Lek kepinter nggak bisa, tahu apa? Jadi kalau aku nggak bisa, nggak pinter masuk dunia roh, nggak kayak Bu Titi, nggak apa-apa. Justru Tuhan pakai kamu menjalani hidup ini, kamu harus lewati karena kamu adalah anak Allah. Kamu tuh punya mesbah doa loh, ya kan? Iya sungguh sungguhan apa sih mesbah doa itu? Tanya atau dibilang sama Tuhan, mesbah doa itu kamu langsung nyambung sama Tuhan. Jadi kamu berdoa itu didengar sama Tuhan langsung. Iya sah. Udah Tuhan bisa pergi, dia ngomong. Bu Titi enak lek ngomong. Kasaran gitu saya. Suruh doa mana aku lu doa bertahun-tahun lu gak dijawab-jawab. Tuhan tahu saya. Besoknya ditegur, kamu masih mencintai Tuhan? Iya. Apakah kamu bosan doa? Saya sebenarnya ya Bu, tapi kan harus doa. Jadi untungnya dibilang itu. Ya sudah, mau kamu berdoa lagi? Ya mau. Doa ya 40 hari. Apa? 40 hari? Lah kita suruh doa 40 hari. Sudah 40 hari doa. 40 hari. Alah, gak ada apa-apanya. Terus datang lagi, Bu, saya sudah puasa 40 hari. Jangan laporan sama saya, laporan sama Tuhan. Kayaknya dia nggak tahu cara apa ya. Terus dia datang sama saya, Bu, sama Tuhan, saya suruh sabar. Oh ya? Ya benar. Terujilah Tuhan, kamu memang dibeli oleh Allah. Kenapa? Karena pada akhir zaman ini, kekuatan kuasa Allah itu bekerja bagi orang-orang yang sabar dan kuat imannya.
Amin. Kamu harus kuat. Kenapa? Karena kita tidak akan ditipu oleh apa? Kuasa kegelapan. Kita harus melawan tipu muslihat iblis dengan cara apa? Menguatkan iman kita, berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita harus jalani hidup ini, sebab dalam perlengkapan hidup kita ini sebenarnya kita tahu bahwa senjata yang diberikan pada Allah itu luar biasa. Amin. Kita imani dan kita akan berdiri teguh. Segala sesuatu yang terjadi, terjadilah. Tapi kita milik itu milik Tuhan. Ya, mari kita imani bahwa buku yang ini saudara menerangkan bahwa ini pelajaran buat kita. Ya, karena tidak bisa menyelesaikan, malah melanggar, malah kehukum, jadilah penguasa roh kegelapan seperti itu. Apakah kita seperti itu? Enggak kan? Nah, nama karena Allah menciptakan kamu itu selalu yang terbaik. Jadi mari kita tidak boleh ke arah sana. Amin. Kuasa kegelapan, ilmu gelap, ilmu hitam, ilmu apapun, kalau bukan dari Tuhan, itu pun berbahaya. Mari kita tidak boleh ke sana. Itulah saudara firman Tuhan, biarlah hidup kita ini seperti musim, ya saudara. Musim itu akan berganti, ya. Selalu berganti, ada suka dan duka, ya. Musim itu selalu berganti. Tapi kita ingat bahwa kasih Tuhan itu tetap abadi, tak akan berubah sampai selama-lamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kenapa? Karena kita yakin, kita setia, kita berjuang. Dan bahkan berkata burung di udara pun Tuhan pelihara, apalagi hidup